Selamat siang kembali buat teman-teman semua. Selamat datang di kelas Basecamp yang diadakan oleh BCA Sekuritas. Teman-teman, kelas pada siang hari ini adalah kelas untuk kita belajar cara penggunaan aplikasi gitu ya. Sambil teman-teman kita tunggu teman-teman yang lain untuk gabung, kita langsung aja belajar bagaimana sih cara penggunaan aplikasi. Acara ini kami selenggarakan supaya nasabah-nasabah baru atau nasabah yang belum bisa menggunakan aplikasi BCA Sekuritas bisa kita pandu bagaimana sih apa sih isi di aplikasi ini, cara jual dan beli dan lain-lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan terkait cara penggunaan aplikasi, teman-teman bisa ketik aja di kolom chatnya ya teman-teman. Sebelum kita lama-lama atau masuk ke dalam sesi acara, saya kenalkan dulu, nama saya Jenny, representatif marketing dari BCA Sekuritas, yang akan temenin teman-teman semua sampai jam kira-kira 2 jam ke depan ya teman-teman. Semoga sih bisa lebih cepat lagi gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, mohon maaf semuanya ya. Ini saya sudah coba ganti ke handphone lain. Saya pinjam handphone yang lain supaya kita tetap melanjutkan acaranya sesuai dengan tema awal ya. Cara penggunaan aplikasi versi mobile gitu ya. Teman-teman, di depan layar teman-teman semua, ini adalah bagian awal ya, bagian home dari aplikasi BCA Sekuritas yang versi mobile. Teman-teman di sini semuanya sudah cobanya yang versi mobile pasti ya. Jadi yang versi mobile ini ada yang terbaru teman-teman, berbeda sama yang base. Kalau mungkin ada nasabah-nasabah lama itu versi yang masih yang base nih, tapi BCA Sekuritas sejak tahun lalu 2025 sudah meluncurkan aplikasi terbaru teman-teman, namanya BCA Sekuritas Mobile. Tampilannya seperti ini teman-teman, baru ya. Nah ini eh sebentar. Ini adalah versi mobile paling depan, home. Saya mau jelasin sedikit demi sedikit ya teman-teman supaya satu persatu menunya kita pahami gitu ya. Jadi jangan sampai kita udah punya aplikasinya tapi nggak tahu ini maksudnya apa gitu ya. Kita bahas satu persatu. Teman-teman, ini disclaimer, akun ini adalah akun dummy aja gitu ya. Jadi di portofolio itu bukan berarti ada yang ada di portofolio teman-teman bisa ikuti gitu ya. Jadi setiap yang dari portofolio itu bukan ajakan untuk memiliki juga. Nah, teman-teman di bagian atas ini adalah nama, tentu nama pemilik rekening. Di sini ada tanda loop. Di tanda loop ini teman-teman adalah menu di mana teman-teman mau mencari saham apa yang teman-teman inginkan. Kita klik tanda loopnya, nah langsung muncul semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi di BCA Sekuritas itu teman-teman untuk pembelian sahamnya masih pembelian saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah contohnya teman-teman mau cari sahamnya, mau saham apa nih? Misalkan cari sahamnya saham ADRO gitu ya, ADRO. Ketik aja kode sahamnya ADRO, diklik, lalu muncullah gitu ya order book dan juga mini chart dari ADRO ini. Ya, di sini juga ada keterangan ADRO itu nama PT-nya PT Alamtri Research Indonesia, ya TBK. TBK ini memang semua saham-saham yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia dia punya gelar teman-teman. Gelarnya adalah TBK gitu ya. Lalu ada informasi haircutnya 0%. Haircut itu apa teman-teman? Mungkin teman-teman ngelihat di portofolio gitu ya, ada tulisan HC ya. HC itu singkatan dari haircut. Haircut itu adalah presentase nilai resiko yang diberikan oleh risk manajemennya BCA Sekuritas pada suatu saham untuk kelayakannya si saham ini dibelanjakan menggunakan buying limit. Jadi tidak ada hubungannya dengan harga, tidak ada hubungannya dengan bisa atau tidak bisa dijual ya teman-teman. Hubungannya itu hanya apakah saham ini bisa diperdagangkan atau dibeli menggunakan dana buying limitnya teman-teman. Nah, kalau si ADRO ini haircutnya 0%, berarti teman-teman resikonya nggak terlalu besar dari penilaian risk manajemennya BCA Sekuritas, sehingga teman-teman bisa membeli ADRO ini menggunakan dana buying limit gitu ya. Buying limit ini apa? Nanti kita akan bahas di menu portofolio ya teman-teman. Kita bahasnya satu persatu biar nggak terlalu loncat-loncat gitu ya.
Nah, kita lanjut, ada informasi apa? Kalau kita panah bawah ini kita klik teman-teman, kita pencet gitu ya, itu ada search lagi, kolom search lagi untuk ke saham yang lain ya. Jadi dalam menu ini teman-teman bisa direct ke saham lain juga ya. Lalu diinformasikan si ADRO harganya lagi berapa, dan kalau dia ada tanda minus atau merah itu berarti dia ada penurunan teman-teman. Penurunannya dasarnya dari mana? Penurunannya itu dilihat dari harga penutupan kemarin ya. Kalau kita lihat ADRO ini dia ada penurunan minus 10 atau 10 perak ya teman-teman ya, atau 0,042% gitu, 0,42% dibandingkan harga kemarin. Jadi ini ada pelemahan nih dari ADRO ya. Nah, kita juga bisa lihat sebelum-sebelumnya di hari ini si ADRO ini dia nilainya sudah mencapai berapa. Kelihatan teman-teman. Harga opennya tadi pagi jam 9 si ADRO ini adalah 2.390. Open ini harga open tadi pagi. High-nya ini berarti harga tertinggi sampai saat ini ADRO itu sampai di harga 2.440. Lalu harga terendah yang sudah dicapai gitu ya, yang dia sudah sampai mentok di hari ini tuh 2.360. Ya, itu harga terendah. Di bawahnya teman-teman, ini nih harga ya teman-teman, ini harga, ini waktu, ini rentang waktu. Ini ada mini candle di mana teman-teman bisa melihat historicalnya si saham ini, atau yang saat ini kita lihat adalah ADRO. Itu kita bisa lihat secara teknikal naik turun grafiknya seperti apa gitu ya. Lalu ini juga teman-teman bisa diberikan gitu pilihan, teman-teman mau ngelihat grafiknya itu per in day, weekly, monthly, atau 3 bulan, 1 tahun gitu, yearly, atau lima tahun, atau mungkin teman-teman mau dibesarin gitu. Jadi benar-benar fokus untuk ngelihat historinya aja gitu ya. Mau ngelihat technical analisnya, teman-teman bisa klik tanda kotak yang ada panah atas bawahnya kiri kanan ini, diklik aja, nanti teman-teman langsung dapat trading view. Nah, di TradingView ini teman-teman bisa menggunakan beberapa indikator yang disediakan sama BCA Sekuritas. Ada MA, teman-teman, ada EMA gitu ya, ada Fibonacci, teman-teman bisa pakai dan bisa gunakan. Berbeda ya teman-teman, tadi yang kita lihat di menu awal itu dia lebih simple. Nah, kalau teman-teman klik trading view-nya itu akan ada, teman-teman dapat grafik yang lebih lengkap dan lebih banyak gitu ya. Nah, di sini ini adalah tools yang teman-teman bisa gunakan. Ini ya, tools untuk teman-teman bisa tarik-tarik ya. Seperti itu, ada line yang bisa teman-teman gunakan. Lalu di sini ada Fibonacci ya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang mungkin bertanya, ya sekalian deh Mbak Jenny gitu diajarin gimana cara penggunaannya. Nah, teman-teman, untuk kelas saat ini memang kita tidak spesifik mengajarkan bagaimana cara penggunaan setiap tools atau setiap yang ada di TradingView ini. Kenapa? Karena memang kita hanya fokuskan memperkenalkan cara. Kita juga mengadakan kelas khusus untuk ngajarin cara penggunaan TradingView, atau melihat bagaimana sih cara melihat, menentukan gitu ya, menentukan gimana sih ngelihat chart itu gitu ya. Nah, teman-teman, nanti kita ada kelas, cuman untuk saat ini setahu saya kelasnya belum kita umumkan kapan, tapi nanti kita akan umumkannya itu di Instagram. Jadi teman-teman stay tune ya untuk di Instagram BCA Sekuritas, jadi bisa daftar, pendaftarannya tetap gratis, kelasnya gratis, jadi teman-teman bisa belajar technical analis sama tim BCA Sekuritas, jadi lebih mengerti cara penggunaan aplikasi yang versi trading view-nya ya. Nah, ini sebagian besar saya infokan bahwa kita bisa pakai semua tools yang ada di sini ya, jadi teman-teman juga bisa melihat grafiknya. Bisa dilihat di sini bahwa harga tertinggi dari di sini ya teman-teman, harga tertinggi si ADRO itu di 25-20 lebih gitu ya. Di sini dia sempat ada kenaikan, tapi dia juga ada penurunan di akhir-akhir ini di 2280 gitu. Nah, kita back ya teman-teman. Itu grafiknya. Nah, sekarang kita mau lihat di order book.
Ada pertanyaan nih dari Kamaha. Bisa tarik garis di chart ini? Bisa, Kak. Nah, kita balik lagi ya. Ini kita ada line-nya juga, ada line-nya juga. Teman-teman bisa pilih line mana yang mau teman-teman gunakan. Ini coba saya klik ya. Nah, di sini teman-teman ini ada menu line. Nah, ini teman-teman bisa gunakan trend line ini. Nah, ini bisa tarik garis teman-teman. Atau teman-teman mau pakai yang horizontal line. Nah, ya. Misalkan saya cari di sini. Titik ini deh. Nah, ini bisa kayak gini ya teman-teman. Langsung kelihatan bahwa line-nya ada di sini. Ya, seperti itu ya. Ini mau dihapus. Ini kalau mau ganti warna. Oke, lalu kalau teman-teman mau pakai indikatornya misalkan Fibonacci retracement, ini yang biasa digunakan. Kalau di versi desktop, ini lebih enak lagi karena kan lebih lebar ya. Kalau yang di versi ini memang kurang nyaman, kalau menurut saya ya, kurang nyaman karena dia sedikit banget nih, layar kecil banget, jadi kelihatannya sedikit banget. Tapi lumayan lah kalau misalnya untuk teman-teman yang trading harian untuk melihat yang versi one day. Itu bisa teman-teman pakai yang versi mobile ini. Tapi kalau misalnya emang mau lihat technical analisnya itu versi yang 5 tahun, saran saya teman-teman pakai yang versi desktop aplikasinya. Nah, itu ya Kamaha untuk cara penggunaan lain, teman-teman bisa pakai klik tanda kotak yang tanda panah itu, lalu teman-teman pilih tools yang ada di sebelah kirinya. Gitu ya. Nanti teman-teman tinggal tentukan aja mau tarik garisnya dari mana ke mana gitu ya. Nah, kita lanjut ke area bawah teman-teman. Di sini ada informasi order book ya. Ada order book, case status, trade, financial analysis, broker summary, daily, running trade dan lain-lain. Kita bahas dari order book deh ya. Kita anggaplah teman-teman di sini semuanya masih belum tahu cara penggunaan aplikasi yang benar-benar atau mungkin baru banget terjun ke dunia pasar modal gitu. Jadi benar-benar nggak ngerti sama sekali, tapi sudah ada niatnya nih. Nah, buat teman-teman di sini mungkin ada yang sudah beberapa tahu gitu ya, apa itu bit, apa itu as. Nah, tapi di sini saya akan coba jelaskan lagi teman-teman bahwa kolom bit dan aks ini itu adalah harga yang ada di papan Bursa Efek Indonesia. Jadi harga ADRO ini ada kolom bid dan kolom as. Kolom bid ini adalah harga di mana orang-orang sedang antri untuk membeli, dan kolom as ini adalah orang-orang harga yang sedang antri untuk dijual. Nah, ini adalah jumlah lot yang sedang antrinya, teman-teman. Ini jumlah lot yang sedang antrinya. Jadi ada sekitar 44.900 yang sedang antri membeli di harga 2.360 dan ada sekitar 8.873 lot yang menjual di harga 2.370. Teman-teman semuanya, biasanya saya sering dapat pertanyaan, Mbak, saya mau beli saham tapi saya mau langsung dapat. Saya nggak mau ngantri karena katanya antriannya panjang. Betul, teman-teman. Jadi kalau kita mau beli saham, itu kita nggak bisa, saya mau beli di harga 2.330 terus komplain misalkan, Mbak Jenny saya udah beli pasang 2.330 tapi kenapa saya sampai penutupan nggak dapet gitu, padahal saya sudah antri dari pagi. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita antri itu berarti kita harus pergi ke belakang, di belakang orang-orang yang dari tadi di depan kita sudah antri untuk harga tersebut gitu ya. Nah, kita nggak bisa tuh nyelonong ke depan untuk pokoknya harus saya yang dapat duluan, itu nggak bisa ya. Orderan itu antrian sesuai dengan siapa duluan yang antri di sana. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman antri di 2320 tapi sampai hari akhir gitu ya, sampai di jam akhir penutupan teman-teman gak match masih open, berarti harga tersebut tidak mencapai harga tersebut gitu di hari itu, dan atau antrian teman-teman gak dapet gitu ya, karena mungkin pernah menginjak harga tersebut tapi tidak sebanyak antrian teman-teman gitu ya. Paham sampai sini ya teman-teman? Jadi bukan berarti teman-teman antri hari ini teman-teman dapat barangnya, kalau apalagi kalau teman-teman antri di harga yang jauh banget dari harga real time-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bilang secara analisa saya Mbak Jenny,
ADRO itu di harga 2370 itu udah bagus, disclaimer ya teman-teman. Nah, menurut saya nggak mau antri. Saya maunya di hari ini saya sudah bisa punya barang ADRO di harga 2370 pun cincai. Teman-teman, kalau mau punya cash kayak gitu ya, dan pengen dapat si barangnya saat hari ini juga, berarti teman-teman harus antri di tempat orang-orang sedang menjual supaya ketika teman-teman membeli di harga tersebut, orang yang mau jual itu memang sudah ada di sana. Jadi teman-teman pasti dapat barangnya nggak pakai antri. Ya, kecuali teman-teman beli 2370 tapi belinya 10.000 lot ya. Nggak ada gitu barangnya. Soalnya yang ngejualnya cuma 9 ribuan, 9 ribu lot yang tersedia di pasar untuk yang bersedia menjual. Gitu ya. Kalau teman-teman mau misalkan Mbak Jadi saya butuh dananya sekarang nih. Saya sekarang mau butuh dananya tapi kalau saya antri di harga 2380 masih ada 13.000 lot di depan saya. Gimana dong Mbak Jenny? Coba boleh antri di tempat teman-teman semua tahu bahwa ada orang yang sedang jual. Antri beli gitu ya. Jadi teman-teman jual sama mereka gitu. Teman-teman jualnya itu di harga bid. Kalau mau cepat laku barang teman-teman yang teman-teman jual supaya hari ini match dan dananya bisa teman-teman dapatkan di T plus 2 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Secara sederhananya bahwa teman-teman kalau mau dapat cepat, hajar kanan, belilah di tempat orang mau jual, tapi kalau teman-teman butuh dananya juga cepat, juallah di tempat orang-orang mau beli. Gitu ya, hukum ekonominya tetap berjalan ya teman-teman, bahwa di tempat orang-orang menjual, teman-teman membeli, di tempat orang-orang sedang membeli, teman-teman jual ke mereka, kayak gitu. Tapi kalau menurut teman-teman mau antri ya atau mau beli di harga yang jauh gitu ya, boleh, nggak masalah. Tapi ya begitu, antri ya teman-teman. Lalu, di sini ada informasi untuk fast, sell, dan buy. Yang fast ini teman-teman biasanya digunakan bagi teman-teman yang memang trading dan nggak mau klik. Kalau misalnya buy kan kita berklik order book itu berkali-kali ya teman-teman. Terus kalau mau amen, teman-teman harus klik amen. Ada tombolnya atau withdraw. Nah, kalau menu fast ini, teman-teman bisa melakukan order sekali order. Ya, kita klik dulu deh. Masukkan PIN. PIN ini huruf angka semua ya teman-teman. Nah, di sini ada informasi bahwa teman-teman mau volumenya berapa. Misalkan volumenya 50 gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal klik aja mau di harga ini, tinggal klik buy. Nanti akan dipasangin 50. Gitu ya. Kalau saya nggak bisa karena buying limitnya nggak cukup. Jadi saya nggak bisa praktekin gitu ya. Tapi teman-teman boleh praktekin segampangnya itu bahwa kalau fast order ini teman-teman supaya ordernya lebih gampang, lebih cepat. Ya, tinggal klik si hijau untuk buy, tinggal klik yang tombol merah itu. Buy di harga yang berapa, sell di harga yang berapa. Oke, lanjut di sini sell dan buy. Sederhana sekali teman-teman ya. Gak bikin bingung. Kalau mau beli tinggal klik buy, kalau mau jual tinggal klik sell. Kalau kita klik buy atau sell, kita langsung didirect ke tampilan seperti ini. Ada order book, lalu informasi buy atau sell. Ya, jadi teman-teman gak usah bolak-balik ke yang tadi di sini, tapi teman-teman bisa pindahkan kursornya aja ke buy atau ke sell. Ya, teman-teman di BCA Sekuritas masih belum bisa short sell ya. Jadi teman-teman nggak bisa menjual atau meminjam saham untuk dijual. Kita coba misalkan buy. Teman-teman, perhatikan di sini cash available yang tersedia di akun ini adalah 300.000 aja. Tapi punya buying limit 1.100.000 ya. Jadi buying limit ini teman-teman, buying limit ini adalah dana talangan yang diberikan oleh BCA Sekuritas dengan perhitungan antara cash available dengan juga teman-teman punya aset sahamnya gitu ya. Nah, teman-teman di sini saya punya beberapa saham sehingga buying limit saya bisa 1.100.000 ya. Lalu kalau teman-teman mau beli tinggal di-add aja harganya mau berapa. Kalau teman-teman mau beli di 360 ya, di 360 harga saat ini, lalu mau limitnya berapa? Ini limit satu lot ya teman-teman. Satu lot ini isinya 100 lembar. Sehingga harga yang tertera ini kan harga satu lembar.
Lalu teman-teman kalikan 100 untuk menjadi satu lot. Totalnya teman-teman harus membayarkan 236.000. Itu teman-teman sudah dapat satu lot saham ADRO. Ini sudah termasuk dengan fee transaksi dari aplikasi Kesai dan lain-lain ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik buy kalau teman-teman mau beli. Ada menu tambahan dalam tampilan ini. Ini ada stop loss atau take profit, ada split atau repeat order, dan ada good till cancel. Saya mau jelasin satu persatu. Ini mungkin sangat bermanfaat buat teman-teman. Semisal teman-teman adalah orang-orang yang punya kesibukan, nggak bisa melihat aplikasi bolak-balik gitu ya. Jadi teman-teman sudah men-setting stop loss dan take profit terlebih dahulu sebelum melakukan order. Oke, kita coba set dulu deh. Oke, conditionnya teman-teman kita sendiri yang atur. Condition kita sendiri yang atur untuk take profit atau stop loss di saham ADRO. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Apa sih itu stop loss? Stop loss itu berarti kita men-setting supaya saham kita otomatis dijual di harga tertentu yang kita setting gitu, yang kita kondisikan sendiri. Lalu take profit tentu saja kita men-setting supaya di beberapa persen si saham ini bisa bantu langsung dijual sehingga saya mendapatkan profit sekian gitu ya. Saya contoh mau take profit. Saya harus dicontreng take profitnya dengan conditionnya komparasi antara last price itu yang ini ya teman-teman, yang ada di sini. Nih, ini last price-nya 2380 nih di sini. Last price-nya ini kan berubah-berubah nih teman-teman. Last price-nya menyentuh lebih besar atau sama dengan 6480 ya. Jadi ketika last price-nya ADRO sudah menyentuh 2480, saya perintahkan aplikasi untuk menjual saham ADRO saya di harga 2480 atau mungkin mau lebih tinggi 2.500. Jadi kalau si last price sudah menyentuh angka 2480, sistem akan melemparkan order jual, take profit ya soalnya, melemparkan order jual senilai 2.500. Jadi order jualnya akan dimasukkan ke order book yang 2.500. Ketika harga last price-nya sudah 2480. Aman ya teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Nah, ordernya otomatis satu ya, karena saya punya barangnya cuma satu gitu. Nah, jadi dia kasih tahu nih, si aplikasi kasih tahu kalau saya punya misalkan saya jualnya di 2480, saya punya untungnya di 14.000 rupiah dengan kenaikan 5,93% gitu. Itu kalau take profit. Nah, saya juga gitu ya, aplikasi juga ingin teman-teman jangan sampai ruginya kebanyakan. Makanya kita kasih sediakan gitu ya menu stop loss. Klik deh stop lossnya. Dengan komparasi, kalau last price-nya itu turun nih, kita kan beli 2360. Kalau misalkan saya tinggal, nggak tahu dong naik turun sahamnya kayak gimana gitu ya. Nah, kalau saya tinggal, dia jangan sampai gitu ya, saya rugi jauh. Ini tuh benar-benar membatasi kerugian dan memaksimalkan keuntungannya teman-teman semua. Gitu ya. Tapi tetap teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu untuk menentukan harga yang teman-teman mau ketikkan gitu ya, teman-teman mau. Nah, saya compare supaya conditionnya itu ketika last price dari ADRO ini turun menginjak 2250, saya mau si aplikasi BCA Sekuritas melemparkan order jual. Jadi stop loss ini untuk order jual ya teman-teman. Ya untuk order jual di harga 2250 sehingga kerugian saya tidak kurang dari 5%. Ya, udah dihitungin sama aplikasi bahwa ketika teman-teman mau cut loss atau stop loss di 2250, maka kerugiannya itu minus 11.000. Atau teman-teman mau supaya jangan 11.000 lah gitu yuk, kegedean banget. Nah, teman-teman gini, maunya supaya semakin minim gitu, Mbak Jenny, saya semakin minim. Tinggal di setting aja. Ini mau dikurangin atau ditambahkan gitu ya. Mouse kalau udah, berarti ini kita naikin lagi nih.
Nggak mungkin gitu ya kalau misalnya udah nginjek 2250 teman-teman ininya lebih gede gitu ya. Pasti harusnya jangan sampai, kalau bisa dua deh 2300 deh. Kalau 2300 langsung antri gitu ya. Nah, maka teman-teman akan mengalami kerugian hanya minus 2,54%. Nah, ini sangat rekomen untuk teman-teman yang memang trader tapi tidak bisa terlalu melihat aplikasi secara terus-menerus gitu ya. Lalu ada split atau repeat order. Ini biasanya untuk teman-teman yang transaksinya besar ya, teman-teman yang transaksinya itu lebih dari 25 ribu lot gitu ya. Karena kan 25.000 lot itu terbatas, sangat-sangat terbatas ya teman-teman, nggak bisa, itu batasnya. Nah, kalau teman-teman di atas 25.000 lot, teman-teman bisa pakai split atau repeat order gitu ya. Nah, ada lagi menunya good deal cancel. Ini menu tambahan juga ketika teman-teman transaksi beli atau jual. Good deal cancel ini apa? Good deal cancel ini adalah order yang teman-teman lakukan secara terus-menerus selama tanggal batas periode yang teman-teman setting sendiri. Ya. Jadi, selama batas yang teman-teman ini setting, ya, ada expired date yang teman-teman setting, sistem BCA Sekuritas akan terus melemparkan order teman-teman sampai batas expired date atau si ADRO ini match. Jadi ada dua yang ditunggu oleh GTC ini. Satu, apakah expired date duluan atau match duluan? Contoh, saya mau pasang expirednya itu sampai tanggal 17 deh, sampai tanggal 17. Berarti kan udah libur nih kan. Pokoknya sebelum libur Lebaran gitu ya, sebelum libur Lebaran saya mau udah ada transaksi gitu ya. Tanggal 17 saya mau submit deh, pokoknya nanti berarti sampai tanggal 17 gitu ya. Selama sampai tanggal 17, sistem BCA Sekuritas akan melemparkan setiap paginya ya, akan melemparkan pembelian ADRO sebanyak satu lot seharga 2360 setiap hari sampai tanggal 17. Selama perdagangan bursa tentunya, Sabtu Minggu nggak dilemparin, nggak ada perdagangan gitu ya. Nah, atau mungkin saja di tanggal besok nih teman-teman pasang hari ini, tapi di besok ternyata 2360-nya sudah terjadi atau match. Ya, GTC-nya otomatis selesai sama sebelum menunggu tanggal 17 karena kan match-nya sudah terpenuhi. Tapi tanggal sampai tanggal 17 ternyata nggak menyentuh harga yang teman-teman inginkan. Ya, GTC tetap selesai karena sudah batas expired date. Biasanya itu untuk teman-teman kalau mau antri yang terlalu bawah. Kalau 2360 serasa-rasanya kalau hari ini dia liquid, harusnya hari ini kita dapat. Kalau liquid ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai GTC, itu pasti yang harganya jauh nih teman-teman. Berarti di harga 2280. Coba saya setting di harga 2280. Saya coba buy gitu ya. Buy. Nah, ini langsung ada konfirmasi buy order. Dia kasih tahu bahwa kamu ada permintaan GTC, penambahan menu GTC sampai tanggal 17 Maret. Jumlah yang saya bayarkan adalah 228 karena saya membelinya di harga jauh nih teman-teman, 2280 satu lot. Confirm. Ketika kita confirm, kita di direct ke menu order. Ya. Nih, tadi kan kita di home, sekarang kita di portofolio, teman-teman. Tadi kita di menu home, sekarang kita udah di direct ke menu portofolio. Di sub menu order ini ada informasi di active order sama trade list. Active order teman-teman, ini menginformasikan hari ini saya ada pasang order tapi masih antri. Statusnya masih open. Kalau status masih open, teman-teman masih bisa mengubah dan membatalkan. Kalau misalnya statusnya masih open, teman-teman bisa ubah, bisa batalkan. Tapi kalau teman-teman sudah masuk si ADRO ini, sudah masuknya ke menu trade list, ya, berarti sudah match. Itu udah nggak bisa diapa-apain, ya. Kalau teman-teman beli, berarti teman-teman udah punya barangnya. Kalau teman-teman jual, berarti teman-teman sudah dapat uangnya, gitu. Maksudnya teman-teman sudah nggak punya barangnya, teman-teman
Kalau active order ini teman-teman masih punya hak untuk membatalkan ataupun teman-teman mau dibatalin atau diubah gitu ya. Nah, kalau mau batalin mau ubah gimana Mbak Jenny? Digeser aja ke kiri. Set, langsung ada menu, dua menu amen atau withdraw. Amen ini mengubah, withdraw ini membatalkan. Amen itu mengubah transaksi, withdraw membatalkan. Ya, bisa dong teman-teman, nggak jadi, Mbak Jenny saya nggak jadi beli, withdraw aja boleh. Atau teman-teman, wah harganya kejauhan nih, saya mau ubah. Amen. Amendnya ini teman-teman harus ingat bahwa saat teman-teman melakukan order utama, teman-teman mengaktifkan GTC. Ya, teman-teman aktifkan GTC, jadi si sistem BCA Sekuritas infoin teman-teman amen GTC order nih gitu ya. Nah, kalau gitu teman-teman amen lagi. Kalau teman-teman klik amen, dikasih tahu teman-teman mau amennya berapa gitu ya. Oh, saya mau amen jadi misalkan naikin aja harganya jadi 2.300 ya. Langsung di amen aja. Dikasih tahu ini adalah konfirmasi amen, confirm. Berubahlah di sini teman-teman bahwa teman-teman yang awal tadi sudah berstatus amen, yang baru dengan harga 2.300 sudah berstatus open. Nah, terus yang di open ini boleh nggak saya batalin Mbak Jenny? Boleh, tinggal swipe lagi ke kiri, batal. Nah, misalnya kita batalin teman-teman. Oke, di sini ada informasi, ini mau di withdraw sekarang atau withdraw ordernya. Kita withdraw aja. Nah, kita lihat nih, kira-kira ordernya itu, ordernya itu dibatalkan teman-teman. Jadi kita udah nggak punya order ADRO karena tadi kita habis ubah dan habis batalkan, ya. Lalu kita lihat nih, kita di sini ada notifikasi warna hijau. You have one active condition. Dia kasih tahu bahwa ada pending timer untuk GTC. Tadi kita udah ubah dan amend dan withdraw saham ADRO di order utama. Tapi GTC tidak terubah ya teman-teman. GTC-nya masih aktif. Nah, kalau mau teman-teman, karena itu terpisah, kalau order utamanya di withdraw dan di amen, GTC-nya tidak berubah. Jadi teman-teman ingat-ingat ini kira-kira GTC-nya aktif atau enggak. Makanya ketika teman-teman amend dan withdraw, itu ada notifikasi, pop up dan pertanyaan gitu ya bahwa teman-teman ini GTC order loh, mau dilanjutin apa enggak. Jadi teman-teman ingat, oh iya ini GTC order, udah dilanjutin, tapi teman-teman harus kembali ke advance order untuk mengubah juga atau membatalkan juga si GTC-nya. Oke, sampai sini kebayang ya teman-teman cara penggunaan si GTC ini di order. Oke, ada informasi dari Kak Novianti atau pertanyaan dari Kak Novianti. Kapan nih BCA Sekuritas fiturnya bisa pasang harga nego secara online dan trailing stop? Nah, ini adalah salah satu menu yang memang kita lagi kembangkan di tahun ini nih Kak Novi. Jadi secepatnya kita memang tim production kita memang menyiapkan setiap hari kita sedang apa ya? Sedang menyiapkan lah ya, menyiapkan si menu trailing stop ini. Tapi masih belum kita bisa share kapan sih bisa rilis ke nasabah gitu ya. Tapi pasti kita sudah mengarah ke sana, Kak Novi. Jadi ditunggu aja ya updatean terbarunya dari aplikasi. Oke, kita lanjut ke menu tadi. Kita kan tadi lagi order ya. Kita coba tadi kita lagi saham Adro, sekarang kita coba ke saham lain deh. Saham sebentar, saya F. Oke, kita ke farmasi deh. Kita lihat di sini tadi kita udah ngomongin order book. Jadi jual beli saya inginkan sih teman-teman semua udah mau paham semua ya cara beli sama cara jual. Kita mau ke next menu. Di menu yang lain ada key stats teman-teman di sini fundamental perusahaan yang teman-teman lagi lihat. Kalau saat ini kita di layar kita lagi KF teman-teman. Di sini informasi earning per share-nya. IPS-nya dikasih tahu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu adalah saham-saham yang terbuka, gitu ya. Jadi semua informasi mengenai laporan keuangan otomatis mereka punya si emiten punya kewajiban untuk share ke pemilik ke publik gitu ya. Dan
BCA Sekuritas menampilkan itu di aplikasi. Nah, di sini ada perbandingan dari 2022 sampai 2025, Q1 sampai Q4 teman-teman, ada informasinya juga dari IPS, DPS, DPR-nya. Lalu recent quarter-nya itu per September 2025 ya teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang suka ngeliat laporan-laporan keuangan dan juga analisa fundamental, teman-teman bisa lihat di sini ya. Lanjut, ada thread di sini menginformasikan si KF ini sudah dilakukan, ditransaksikan di bursa hari ini tuh berapa kali, harganya berapa, volumenya berapa, value-nya berapa. Ini kelihatan di sini. Atau teman-teman mau buy time, nah ini juga kelihatan. Kalau dilihat di sini nggak terlalu liquid gitu ya teman-teman si KF ini. Nah, ini juga ada finansial, ada overview yang disajikan sama BCA Sekuritas, ada chartnya, ada informasi tentang income statement, balance sheet, cash flow, lalu kalau untuk analisis, di sini ada sedikit analisis menurut Fibonacci ya, pivot point, si HF ini seperti apa gitu ya, dan lain-lain. 3 years, 5 years, 10 years ini dikasih tahu juga pergerakan si saham ini selama 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Lalu ada apa lagi? Ada broker summary. Broker summary kelihatan nih, jadi diketahui siapa sih yang broker mana di CSE Sekuritas, broker ya teman-teman. Jadi dilihat broker mana sih yang mentransaksikan si saham ini gitu. Karena ada beberapa juga teman-teman trader yang melihat gitu ya dari sisi brokernya siapa yang lalu ada menu apa lagi, daily teman-teman. Di menu daily ini teman-teman bisa melihat si saham yang teman-teman lihat di layar ini, si KF, setiap harinya seperti apa pergerakannya secara angka ya, bukan secara historical grafik. Nah, dilihat secara angka, setiap harinya itu ada kenaikan, tapi ada juga penurunan. Penutupannya dikasih tahu ya. Dia last price-nya ini adalah harga penutupan ya teman-teman. Harga penutupan si KF tanggal 10 itu 466. Nah, sekarang dia ada kenaikan teman-teman udah 472. Makanya dia ada kenaikan 1,29%, warnanya hijau. Nah, berbeda di tanggal 9 itu dia mengalami penurunan minus 26 karena di tanggal 6 ya di hari Jumat kemarin itu harganya di 486. Oke. Suara saya terdengar nggak teman? Kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke running trade deh. Di running trade ini, sorry. Di running trade ini teman-teman itu ada, oh kok suaranya kayak ngambang. Teman-teman, apa suara saya terdengar? Karena saya ngerasa kayak suara saya tuh kayak bergema gitu, enggak ya? Aman ya? Aman ya? Berarti saya lanjut ya teman-teman. Sip, makasih Kak Vini. Oke, kita lanjut ke running trade. Aman, thank you Kak Fahri. Nah, kita ke running trade teman-teman. Kalau di running trade ini kita diinformasikan kira-kira ya, kira-kira si saham KF ini trade-nya seperti apa sih per hari ini? Per hari ini kayak gimana sih dia gitu ya? Naik turunnya, lalu persentase perubahannya seperti apa itu kelihatan di menu running trade. Ya, lalu ada news and report. Nah, news dan report ini menurut saya sangat-sangat ngebantu untuk kita bisa
mencari tahu lebih lagi mengenai suatu saham. Nah, kalau kita lihat di news dan report di bagian saham satu saham ini, kita lebih spesifik, teman-teman. Jadi news yang kita terima adalah news yang berhubungan sama saham tersebut. Contohnya nih di sini diinformasikan bahwa ada berita apa yang berhubungan sama si KF, misalkan soal Indofarma ini tahun 2025 ya, teman-teman. Lalu ada report juga, ada per 2025 itu ada reportnya apa aja nih dari si KF ini. Lalu ada corporate action. Nah, saat ini kalau kita lihat si KF ini belum ada keinginan untuk melakukan RUPS atau lain-lain karena kemarin baru selesai RUPS di 17 Desember 2025. Oke. Lalu about ya, tentu ada informasi mengenai saham yang lagi teman-teman lihat saat ini gitu ya. Bidang usahanya apa, presiden direkturnya siapa, lalu direkturnya siapa, komisionernya dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat. Kita balik lagi ke menu paling awal. Nah, kalau yang menu atas ini teman-teman yang tandanya seperti tanda lonceng itu adalah informasi atau notifikasi dari aplikasi teman-teman. Kalau transaksi, biasanya kalau teman-teman ada transaksi beli dan jual, dia kasih tahu nih match gitu ya, ada match ya, dari saham bla bla bla. Atau teman-teman ada penarikannya selesai gitu. Kalau general ya, teman-teman ada informasi bahwa eh, mungkin ada notifikasi tolong untuk update aplikasi gitu, ada versi terbaru gitu-gitu. Atau ada teman-teman ada pasang alert. Nah, nanti di general ada kan informasi ada alert yang sudah muncul. Seperti itu. Kalau saya tidak ada notification, tidak ada transactionnya juga. Gitu. Kita lanjut ke menu yang mana nih? Tadi kita udah cari cara jual beli udah. Cara penggunaan GTC, stock split order udah. Kita coba ke My order juga tadi kita sudah running thread kalender deh ya. Kalender kita klik yang tanda kalender warna ungu. Nah, ini juga menu yang disajikan sama BCA Sekuritas. Di kalender ini biasanya kan kita catat-catat gitu ya, di kalender catat nih ada apa gitu ya. Di sini ada apa. Nah, tapi kalau misalnya di BCA Sekuritas kita kasih menu kalender untuk apa? Untuk kita kasih tahu ada corporate action yang akan diadakan di tanggal-tanggal tersebut. Udah kita warnain. Kalau warnanya pink itu RUPS, warnanya ungu dia ada EIPO, warnanya biru stock split gitu ya. Nah, kita lihat nih, di sini akan ada RUPS di tanggal 25 pas kita lagi libur. Siapa sih yang lagi RUPS? Kita klik aja tanggalnya. Dikasih tahu bahwa saham WGSH itu akan mengadakan RUPS di gedung WGS gitu ya, Jalan Soekarno-Hatta dan lain-lain. Bagi teman-teman yang memiliki saham tersebut, siap-siap biasanya teman-teman pasti akan mendapatkan undangan gitu ya, konfirmasi apakah hadir atau tidak. Seperti itu. Lalu di bulan depan deh, bulan depan ada apa ya gitu ya di bulan April. Nah, di bulan April kita lihat nih ada stock split. Stock split di tanggal 6 April. Ya, coba kita lihat apakah benar ada stock split. Betul, ada stock split dari DSSA. Ya, DSSA akan ngasih stock split 1:25, teman-teman. Saya penasaran si DSSA ini sekarang harganya berapa ya sampai dia eh kasih stock split itu tinggi sekali. Kalau nggak salah tuh gede ya, harganya tuh kayak 77.000 ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bagi yang memiliki DSSA gitu ya, yang memiliki Dian Swastika Sentosa ini gitu ya, teman-teman kalau punya nanti saham teman-teman itu akan dia tadi 75 ya, dia akan jauh lebih banyak jumlah lotnya dibandingkan dan teman-teman yang belum punya akan bisa beli si saham ini jauh lebih murah gitu ya. Itu kalau stock split. BBCA juga waktu itu sempat stock split ya, teman-teman. Itu. Oh, 1:25, sorry. 1:25. Jadi kalau teman-teman punya sahamnya, ya berarti teman-teman nanti si nilainya akan berkurang, tapi jumlah sahamnya naik. Tapi tetap akan sama aja jumlah total value-nya. Oke, paham ya teman-teman? Kalau RUPS di tanggal 6 ini lumayan banyak ya teman-teman. Ada 5 emiten yang akan melakukan RUPS di tanggal 6 ya. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat aja kira-kira dari jadwal-jadwal ini apakah salah satunya adalah saham-saham yang teman-teman miliki. Lanjut, kita ke menu
Stock pick. Nah, di menu stock pick ini adalah menu di mana ada saham-saham yang masuk radar tim research BCA Sekuritas. Ya, jadi tim research Sekuritas ini setiap hari itu memberikan stock pick atau rekomendasi 5 saham untuk nasabah-nasabah BCA Sekuritas disclaimer on ya. Jadi si 5 saham ini masuk nih ke radarnya BCA Sekuritas. Ada yang diberikan rekomendasi buy on break, ada yang trading buy gitu ya. Kayak hari ini tuh lagi BRMS, ISAT, ADMR, INDI dan NINKP ya. Tim research juga ngasih tahu titik resisten dan titik supportnya. Resisten itu ya teman-teman titik tertinggi dan support itu titik di bawahnya gitu ya. Nah, itu mereka kasih range harga resisten dan support. Teman-teman boleh mengikuti, tapi tetap ya teman-teman, keputusan membeli dan menjual itu adalah keputusan mutlaknya teman-teman. BCA Sekuritas hanya memberikan rekomendasi aja. Nah, kalau teman-teman mau yang Mbak itu kan cuma versi mentahnya aja gitu ya. Matangnya gitu. Saya mau benar-benar mentahnya mana gitu ya. Saya mau lihat reportnya. Saya mau lihat kenapa BRMS ini dikonfirmasi untuk buy on break gitu dan dengan resisten sekian dan support sekian. Mana buktinya Mbak Jenny? Teman-teman lihat di sini ada view report. Teman-teman bisa view report nanti di direct ke, coba ya, semoga sinyal saya bagus. Nah, ini teman-teman langsung di direct ke BCA Sekuritas Technical View. Nah, di sini langsung kelihatan chartnya, langsung kelihatan pembahasannya, ya. Pembahasannya langsung teman-teman juga dapat kenapa sih si BRMS, ISAT, ADMR ini secara teknikal masuk ke dalam stock pick. Nah, teman-teman bisa dilihat dari report ini ya. Jadi teman-teman mengaksesnya itu lebih mudah ya. Oke. Kita lanjut ke price alert. Nah, saya suka nih sama menu ini. Nah, kalau saya racunin teman-teman, harusnya teman-teman juga suka ya. Nah, kalau di alert ini teman-teman, ini adalah menu yang digunakan untuk teman-teman diberikan notifikasi ketika suatu saham yang teman-teman setting sudah mencapai harga yang teman-teman inginkan. Jadi ketika sudah mencapai harga tersebut, akan muncul notifikasi pop-up di handphone teman-teman bahwa misalkan BBRI sudah mencapai 3990. Kegunaannya apa? Gitu ya. Kegunaannya adalah supaya teman-teman tidak kehilangan momen untuk menjual atau membeli suatu saham yang teman-teman inginkan tanpa harus bolak-balik ngeliat si saham tersebut atau bolak-balik buka tutup aplikasi. Tinggal teman-teman set aja. Di sini ada add price alert. Contoh, saya mau BBCA. Kalau BBCA sudah sekarang harganya 6.875 ya teman-teman, lagi diskon. Nah, kalau harganya sampai minus 10%, which is itu di 6.175, saya mau aplikasi BCA Sekuritas kasih saya notifikasi. Supaya apa? Supaya saya langsung login dan saya langsung order untuk buy gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan suatu waktu si 6175 ini sudah mencapai di Bursa Efek Indonesia, akan ada notifikasi di HP teman-teman. Jadi teman-teman nggak kehilangan momen gitu. Mau setting sebanyak-banyaknya boleh. Teman-teman bisa setting apa-apa aja saham yang teman-teman inginkan, ada notifikasi ke handphone teman-teman supaya dikasih tahu gitu ya. Berapa sih? Sorry. Oke, yang telepon. Bentar ya. Kita lanjut, masih kelihatan ya? Oke, kayaknya ke close, saya share ulang. Oke, kelihatan nggak kalau di saya sudah kelihatan sih? Oke, sip. Harusnya udah kelihatan semua. Oke, tinggal di add price alert aja. Kita ke mana lagi nih, teman-teman? Dari Kariki Konven dapat undangan RUPS itu kalau BCAS lewat mana, email kah? Betul, biasanya kita email itu tulisannya proxy, nanti di sana ada KTUR ya, teman-teman mau menghadiri atau tidak
bisa balas, atau biasanya tuh kalau dari si Bursa Efek Indonesia udah ada yang konfirmasi online dan lain-lain. Nah, itu teman-teman bisa kondisikan nanti email aja ke CSBC Sekuritas. Tapi kalau undangannya memang kita share-nya lewat email. Kalau ada RUPS ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke news tadi udah. Kita ke home deh. Home tadi kita apa ya yang belum kita bahas gitu ya. Nah, kalau di sini ada technical view kayak tadi ya teman-teman. Terus ada set take profit stop loss ini untuk teman-teman kalau mau tahu apa sih gitu ya. Mau ada videonya nanti di direct ke YouTube. Ini juga tutorial cara cara penggunaan aplikasi. Teman-teman tinggal klik ini di Watch Now, nanti dia akan didirect ke video BC Sekuritas. Nah, ini ada disclaimer untuk always stay aware ya teman-teman, untuk melindungi data pribadi teman-teman dan tidak men-share ke orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab apalagi gitu ya. Nah, di sini ada menu watchlist. Watchlist ini teman-teman kita bisa manage. Ini saya ada beberapa watchlist yang saya pasang di akun ini gitu ya. Teman-teman, di sini ada saham BBCA, BBRI, BBSI. Kalau saya di sini saya kasihnya itu adalah watchlist yang khusus perbankan. Ya, ada BBSI, BBRI dan lain-lain. Kenapa? Karena saya mau lihat si saham ini, hanya mau lihat pergerakannya naik turunnya sama harga saat ini aja. Saya nggak terlalu butuh, misalkan saya nggak terlalu butuh melihat versi order book. Saya cuma pengen lihat mereka pergerakannya seperti apa sih bank-bank yang saya masuk watchlist ini. Nah, atau saya mau lihat yang portofolio. Kalau yang portofolio hanya saham-saham saya melihat pergerakan harga saat ini, pergerakan perubahan, poin perubahan dan juga presentase perubahannya dalam satu layar yang sama. Di sini saya di portofolio jadi tinggal ngelihat satu layar, saya tahu nih pergerakan semua saham di portofolio. Lalu kalau teman-teman mau memanage watchlistnya, tinggal diklik di sini manage. Teman-teman tinggal mau ngapain nih? Ini mau dihapus kah atau mau ditambah kah? Boleh. Kalau mau add stock, tinggal klik aja, ketik aja saham yang teman-teman mau masukkan ke dalam watchlist. Contoh, teman-teman mau masukkan saham apa ya? Misalnya saham si Aces deh, saham Aces gitu ya. Saham Aces saya masuk ke add watchlist. Dia akan tanya ini mau kategorinya di kategorinya mau baru atau mau kategori yang bank nih dimasukinnya. Contoh teman-teman maunya saya mau create new aja. Jadi nama kategorinya itu misalkan bebas ya teman-teman, di sini nggak ada aturannya. Misalkan mau dibeli pas gajian gitu ya, beli pas gajian gitu, beli gajian dan harus itu lalu di save, oke. Nah dia akan masuk di sini. Aces itu masuk teman-teman di watchlist teman-teman. Yang paling depan kita cek ya udah masuk atau belum. Nah si Aces ini akan masuk di beli gajian. Tuh, si Aces masuk beli gajian. Lalu kalau di all, semuanya masuk nih. Kalau yang di all, semuanya dari perbankan, beli gajian, hapus. Lalu, kalau teman-teman bilang, ah, mau dihapus gimana caranya? Kalau yang dihapus, teman-teman tinggal di swipe aja. Ke kiri, itu langsung ada tombol delete. Contoh saya mau hapus yang from bank, di delete. Seperti itu. Gampang ya teman-teman? Nah, sekarang kita udah paling mentok nih, itu menu watchlist paling bawah, lalu kita mau ke menu discover. Ya, discover ini sebenarnya sama aja kayak tadi saya sudah sempat ada bahas sedikit bahwa order book itu apa, fast order, broker summary gitu ya. Lalu EIPO, jadi terang aja eh, sekarang itu di BCA Sekuritas udah bisa beli saham EIPO melalui aplikasi. Kalau dulu kita cerita dulu gitu ya, beli EIPO itu beli IPO ya, itu harus isi formulir, lalu kita isi beberapa belinya, pakai materai, kirim ke sekuritas, terus kita tunggu apakah kita dapat ya pooling atau bla bla lain, agak ribet. Kalau sekarang sudah canggih, teman-teman sudah bisa beli EIPO melalui aplikasi. Nah, kalau untuk saat ini belum ada nih saham yang mau melantai di Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau nanti sudah ada saham yang mau melantai di Bursa Efek Indonesia, baru mau melantai, teman-teman bisa beli di aplikasi menu EIPO.
Ya, saya bahas sedikit bahwa IPO itu ada dua status di awal ya teman-teman. Ada status booking sama sebentar. Kayaknya agak. Oke. Jadi teman-teman bisa lewat IPO gitu ya. Nanti kalau IPO itu biasanya diumumkan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli IPO lewat aplikasi. Nah, kalau untuk di menu yang di bawah itu ada kategori, itu ada top gainer, top loser, top volume sama top frekuensi. Jadi ada 10 saham yang BCA Sekuritas sudah kualifikasikan gitu di bursa gitu ya. Top gainernya itu lagi saham apa aja. Di sini dilihat ini bahwa saham uang itu naik 24,93%. Saham film naik 11,94%. Kalau top loser, di sini dikasih tahu saham-saham apa aja yang penurunannya tuh turun banget di hari ini. Ada MLPT, ITMG, Polu, sama AADI ini. AADI ini turunnya sampai 7,23%. Ya. Lalu kalau top volume, berarti ini adalah saham-saham yang transaksinya volumenya besar-besar gitu ya, volume ya, jumlah lotnya besar-besar setiap transaksi. Ini ada Bumi Goto ya, kita tahu lah ya, itu tebal banget ya, untuk volumenya tuh tebal-tebal banget, juta-jutaan gitu. Bumi Goto itu masuk dalam top volume. Terus top frekuensi yang paling sering frekuensi untuk jual beli jual beli jual beli, Bumi masuk, BP masuk, BBCA masuk ya. Jadi dia liquid teman-teman. Per hari ini top gainers per persentase PGEO HD, ini PGEO HD bla bla bla, ini bukan bukan saham murni ya teman-teman, ini adalah waran terstruktur ya. PGO HD bla 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 itu bukan berarti teman-teman lihat ini error nih, masa PGO ada HD-nya bla bla bla, tapi itu adalah waran terstruktur ya. Lalu top loser by persentase dan top value juga teman-teman bisa lihat di sini. Ada indeks ya, di Indonesia itu ada beberapa indeks teman-teman, ada belasan indeks. Ini kita view all aja. Indeks itu kalau teman-teman mau lihat per indeks, ada biasanya teman-teman di sini juga ada yang maunya yang syariah, saham-saham syariah aja gitu ya. Nah, di teman-teman bisa lihat indeks JII atau Jakarta Islamic Index untuk mengkualifikasikan saham-saham yang memang berbasis syariah gitu ya. Ada nilai-nilai Islaminya di sana dan tidak ada unsur-unsur haram gitu ya. Nah, bisa di JII nanti dikasih tahu saham-saham apa aja yang masuk ke dalam JII 30 ini. Atau mau yang lebih lebar ada JII 30 atau 70 sorry, 70 saham JII yang memang saham-saham syariah seperti itu. Ada LQ45 ini adalah 45 saham yang liquid gitu ya di Bursa Efek Indonesia. Setiap 6 bulannya itu akan mengalami perubahan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi mereka akan kembali ngefilter lagi kira-kira selama 6 bulan ini saham-saham 45 saham mana lagi nih yang liquid gitu ya. Nah, kalau di sini liquid BBCA itu selalu masuk, BBCA, BBRI, BMRI itu selalu masuk ya teman-teman. Dan perubahan-perubahannya ini teman-teman bisa lihat di websitenya Bursa Efek Indonesia. Lanjut, ada apa lagi gitu ya? Ada sektor. Kalau teman-teman mau ngelihat sahamnya itu per sektor, kita klik yang view all. Di sini ada IDX Basic, Silic, Energy, Finance, Health, Industri, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, oh ternyata dari semua gabungan gitu ya, dari semua gabungan saham yang sektornya itu energi, itu mengalami penurunan 64 rupiah gitu ya, 64 poin atau di minus 1,63%. Jadi saat ini si energi ini dia harganya di rata-ratakan itu 3.816. Kita klik aja kira-kira saham-saham apa aja yang masuk ke dalam industri energi gitu ya. Teman-teman bisa lihat, bisa scroll, oh ternyata ya Fire itu termasuk dari sektor energi, ternyata Hill itu sektor energi dan lain-lain. Jadi teman-teman sekalian belajar gitu ya. Lanjut, ini sudah mentok, kita ke portofolio. Kita ke portofolio teman-teman. Di portofolio ini ada menu order, tadi kita udah bahas, history. Nah, history ini adalah informasi teman-teman ada transaksi di lewat aplikasi akun ini ya. Historinya kayak gimana gitu ya.
Apakah kemarin ini teman-teman ada melakukan pembelian atau penjualan ngelihatnya di history bukan di order. Kalau di order kan memang yang hari ini terjadi, tapi kalau history itu historical atau yang kemarin-kemarin teman-teman lakukan, ya. Kalau di sini bisa kelihatan bahwa profit saya gitu ya 1.300.000 karena apa? Karena saya ada penjualan akan saham gitu ya. Di 2026 saya belum ada penjualan apa-apa nih kayaknya. Ya, semuanya buy aja. Jadi saya belum ada eh take profit apapun, ya. Lalu kita ke portofolio deh. Ini yang paling sering ditanyakan. Nah, total market value ini teman-teman, ini adalah total dari nilai saham teman-teman, semua saham teman-teman di Bursa Efek Indonesia. Semua saham teman-teman di market itu nilainya berapa? Ya, ini diinformasikan segini. Lalu ada unrealized gain atau loss atau informasi informasi kerugian atau keuntungan yang teman-teman dapatkan. Kalau teman-teman itu minus gitu ya, itu berarti teman-teman mengalami kerugian si akun teman-teman gitu ya secara keseluruhan. Tapi kalau teman-teman itu warnanya hijau, nggak ada tanda minus, itu berarti teman-teman mengalami keuntungan di akun teman-teman. Ngelihatnya dari mana gitu? Ngelihatnya itu adalah, nih deh, kita lihat ya. Teman-teman ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari total market value teman-teman dibandingkan dengan average buying teman-teman itu selisihnya besar atau kecil. Besaran mana? Antara buying value ya atau market value. Kalau buying value-nya lebih tinggi otomatis pasti minus karena market value-nya turun. Tapi kalau buying value-nya kecil, market value besar, unrealized-nya pasti untung, warnanya hijau. Kayak gitu ya teman-teman. Tapi unrealized ini namanya juga unrealized ya teman-teman, belum terrealisasi. Jadi keuntungan dan kerugian teman-teman ini masih di atas kertas gitu ya istilahnya. Kalau teman-teman selama belum jual itu saham ya teman-teman belum merasakan keuntungan. Ya, kalau teman-teman untung nih ya. Tapi kalau misalnya teman-teman jual barulah teman-teman dapat untungnya. Tapi kalau misalnya sama dengan kerugian, kalau selama belum teman-teman jual, kerugian itu belum terasa. Karena kan harga saham di market itu kan fluktuatif, naik turunnya lumayan cepat. Kemungkinan unrealized teman-teman naik dan turun itu tinggi gitu ya. Lalu ada available cash. Available cash ini adalah nilai saldo rupiah teman-teman yang teman-teman bisa gunakan untuk belanja saham. Ya. Lalu ada buying limit. Buying limit ini tadi yang kita bahas di depan ya teman-teman bahwa BCA Sekuritas memberikan saldo talangan untuk teman-teman bisa beli saham menggunakan buying limit. Buying limit ini bisa teman-teman gunakan, ini ada tanda informasi, diklik aja. Buying limit ini bisa teman-teman gunakan kalau teman-teman mau beli saham dengan haircut 0. Oke. Lalu kalau teman-teman membeli saham itu kan ada, membeli dan menjual saham itu kan ada yang namanya settlement date. Ya, settlement date-nya itu dua hari kerja. Jadi kalau teman-teman beli pakai buying limit, pastikan dana dikembalikan sebelum settlement selesai atau 2 hari kerja. Jangan sampai lewat 2 hari kerja. Karena apa? Karena kalau teman-teman menggunakan buying limit, ini kan dana talangan ya. Kasarnya ini adalah hutang yang diberikan sama BCA Sekuritas. BCA Sekuritas kasih jatuh temponya sama kayak settlement date-nya Bursa Efek Indonesia. Jadi selama sampai jam 2 gitu ya, sampai jam 2 sampai tanggal 2 hari, sorry. 2 hari setelah tanggal pembelian, pastikan teman-teman sudah mengembalikan dana yang teman-teman gunakan dari buying limit supaya tidak kena bunga. Karena dikenakan bunga 30% per tahun, berarti 0,08 sekian per hari. Nah, kalau teman-teman lewat 2 hari belum dikembalikan dananya, maka di hari ketiga kan settlement date 2 hari. Hari ketiga teman-teman akan nggak rekeningnya akan disuspend by, akun teman-teman nggak bisa beli saham. Ya, secara logika teman-teman masih ada utang nih ceritanya sama BCA Sekuritas. Terus jadinya aplikasinya nggak mengizinkan teman-teman untuk belanja dulu, bayar dulu gitu ya yang sebelum belanja lagi, jadi suspend by.
Tapi kalau di hari ketiga teman-teman masih belum bisa nih bayarnya, di hari keempat ada yang namanya for sale. For sale ini teman-teman saham teman-teman yang ada di portofolio akan dijual secara paksa gitu ya, secara paksa ya untuk menutupi buying limit yang teman-teman gunakan. Dan ini bunganya sudah berjalan gitu ya. Jadi terus kenapa tiba-tiba dijual gitu Mbak Jenny? BCA Sekuritas sudah pasti memberikan email, coba telepon, WA untuk ingetin nih, bahkan di aplikasi nanti diinformasikan teman-teman ada ada tanggung jawab untuk membayar buying limit sekian, jangan sampai lewat supaya tidak kena bunga dan tidak kena yang namanya for sale gitu. Jadi BCA Sekuritas sudah memberikan informasi melalui WA, email, dan juga telepon. Biasanya kita usahakan untuk telepon dari tim sales, ya. Lalu kita mau coba kemana lagi nih? Kita coba nah ini adalah saham-saham yang dimiliki teman-teman ya. Ini saham-saham yang teman-teman miliki. Ini ada jumlah lot di bawahnya. Ini ada average-nya. Average itu berarti harga rata-rata yang teman-teman beli. Kan teman-teman bisa beli beberapa kali. Nah, itu harga dirata-ratakan ya, teman-teman. Makanya ada istilah average buying down gitu ya. Jadi, ada informasi bahwa teman-teman mau beli average buy ini ketika teman-teman beli suatu saham terus beli lagi, harganya dirata-ratakan gitu ya. Jadi semakin sering teman-teman beli harga murah gitu ya, jadi teman-teman memiliki harga average buying value-nya itu lebih murah lagi. Jadi keuntungannya bisa lebih tinggi lagi. Lalu ada informasi juga total kepemilikannya teman-teman sama minusnya atau plusnya berapa gitu ya. Ini kelihatan di sini. Lalu kita ke menu profile teman-teman. Ke menu profile ini ada yang paling atas kalau kita klik ya teman-teman, informasinya ini informasi rekening teman-teman. Di sini ada security, ada informasi cara ubah password, PIN, email, nomor handphone, dan bank account. Ini nanti ke direct ke e-form ya teman-teman, nanti tersambungnya sama tim customer service BCA Sekuritas. Lalu ada apa lagi? Di sini ada e-statement. Ini biasanya saya sudah banyak dapat pertanyaan dari nasabah untuk pelaporan pajak. Jadi kalau teman-teman butuh pelaporan pajak, sebenarnya setiap bulannya kita berikan SOA ya, settlement of account ke setiap nasabah setiap bulannya. Nah, tapi kalau teman-teman butuh yang lebih spesifik, di sini kita ada report type-nya, ada tergantung teman-teman butuhnya apa. Ada statement of account, ada client sell activity ya. Jadi aktivitas penjualan teman-teman, aktivitas buying teman-teman di client buy activity. Ada cash dividend, jadi pendapatan dividen teman-teman, dan juga bond kupon kalau teman-teman punya obligasi, dan transaction report. Teman-teman bisa set juga mau yang per tahun berapa. Ini kita tersedia 3 tahun. Lalu dari bulan apa ya. Nanti tinggal di download report. Si statement atau PDF yang kita download itu memiliki PIN ya. Jadi PIN-nya itu adalah tanggal lahir teman-teman, 2 digit tanggal, 2 digit bulan, sama 2 digit tahunnya. Lanjut ada manage device ya. Nanti ke depannya teman-teman akan ada OTP yang masuk ke email teman-teman ketika teman-teman pertama kali login pada suatu device gitu ya. Jadi menghindari teman-teman penggunaan device yang tidak dikenali. Makanya di sini ada manage device. Jadi ada beberapa device yang pernah saya setujui untuk saya login ke aplikasi itu. Jadi lebih aman ya teman-teman. Jadi ketika ada yang mencoba login dengan akun teman-teman di device yang lain itu nggak bisa karena harus ada OTP yang masuk ke emailnya teman-teman. Ya, mereka harus masukkan OTP. Jadi ketika OTP itu masuk tapi teman-teman merasa bahwa saya nggak ada login di device itu, teman-teman bisa di ignore aja gitu ya. Jadi lebih aman. Jadi ada informasi juga berapa device yang pernah terhubung dengan akun teman-teman. Lalu di sini ada smart login ya, ini bisa diaktifkan. Jadi nanti ketika teman-teman mau login tinggal pakai
Kalau yang wajah bisa pakai, kalau handphonenya mendukung bisa pakai Face ID atau pakai fingerprint. Oke, kalau ini coba saya aktifkan, masukin PIN. Oke, nanti dia langsung, ini handphone, oke bisa. Oke, smart loginnya aktif. Nah, di sini ada informasi untuk logout, teman-teman. Ya. Nah, untuk withdraw dana, teman-teman di sini ada menunya nih ya, teman-teman. Withdraw dana, tinggal klik withdraw. Di sini ada disclaimer atau informasi bahwa withdraw dana itu yang dilakukan oleh teman-teman atau request yang teman-teman lakukan untuk withdraw di atas jam setengah 3 sore, siang berarti ya, setengah 3, maka akan diproses di hari kerja berikutnya. Ya, nah, tapi kalau teman-teman melakukan request withdraw dana itu di bawah setengah 3 siang, maka akan masuk di hari kerja yang sama. Tapi memang tidak real time seperti transfer antar rekening bank, karena ini kan antar RDN dengan bank, maka ada proses di mana tidak seperti transfer bank pada umumnya. Jadi ada butuh waktu supaya dana dari RDN bisa masuk ke rekening tabungan teman-teman semua. Makanya aman sekali teman-teman. Ketika teman-teman mendaftarkan rekening di BCA Sekuritas, itu teman-teman pasti dimintakan untuk ngisi nomor rekening tabungan BCA atau rekening bank lain boleh gitu. Tapi dipastikan bahwa atas nama sendiri karena akan dipergunakan sebagai nomor rekening tujuan. Kalaupun itu nomor rekening tujuan bukan atas nama nasabah, itu nggak bakal bisa terdaftar di BCA Sekuritas. Seperti itu teman-teman. Nah, paling dari saya itu sudah cukup. Terima kasih banyak teman-teman. Saya ingatkan kembali juga teman-teman untuk hati-hati terhadap akun-akun palsu yang mengatasnamakan BCA Sekuritas, baik itu melalui WhatsApp, email, ataupun Instagram. Karena BCA Sekuritas tidak pernah meminta dana kepada nasabah atau menjanjikan keuntungan kepada nasabah. Jadi bisa diblokir aja atau bisa di-ignore aja gitu ya teman-teman, atau bahkan di-report. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang merayakan dan menjalankan. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar dan bulan suci Ramadan ini menebarkan banyak kebaikan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di acara BCA Sekuritas selanjutnya. Happy cuan, terima kasih. New App by BCA Sekuritas. Rasakan pengalaman terbaru dalam bertransaksi saham yang lebih mudah dan praktis. Pantau saham favoritmu dengan watchlist yang dipersonalisasi. Transaksi saham jadi lebih mudah dengan opsi buy atau sell. Dan dapatkan data pergerakan saham terkini untuk keputusan investasimu. New App by BCA Sekuritas. Setia mendampingi setiap langkah investasimu. Download sekarang. Di tengah dinamika dunia investasi yang terus berubah secara dinamis, kami hadir sebagai penyedia layanan pasar modal dan juga sebagai mitra strategis finansial yang setia mendampingi Anda. Sejak 1990, kami telah berdedikasi untuk melayani dalam bidang perantara perdagangan saham sebagai salah satu anggota Bursa Efek Indonesia dengan izin perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek.